Uskup Keuskupan Sanggau Monsinyur Valentinus Saeng CP kunjungan kanonik ke Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau di Megatenda Komplek Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat pada Selasa 4 Maret 2025. Paroki Katedral menjadi penutup kunjungan kanonik Uskup Keuskupan Sanggau. Hadir juga anggota DPR RI Paulus Hadi, Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena, Pikjen Keuskupan Sanggau Pastor Riyadi PR, Kepala Pastor Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau Pastor Albert Yan CRD, dan para pastor lainnya. Kemudian hadir juga Ketua Umat, Ketua Kring Separoki Katedral, dan undangan lainnya. Kunjungan kanonik adalah kunjungan pastoral dan kegembalaan uskup ke paroki-paroki di wilayah keuskupan tersebut. Disebut kunjungan kanonik karena memang kitab hukum kanonik itu menganjurkan para uskup dalam waktu rentang 5 tahun atau sekurang-kurangnya setengah dari itu, uskup wajib mengunjungi seluruh keuskupannya. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan umat, mendengar mereka, berdialog dengan mereka, mendata segala persoalan, masukan, dan situasi kondisi umat itu sendiri. Maka dalam hukum kanonik diwajibkan hasil kunjungan kanonik, kunjungan ke paroki-paroki, dialog dengan umat harus disampaikan kepada Ketaus dalam kunjungan aklimina. Kunjungan kanonik itu adalah kunjungan pastoral, kunjungan kegembalaan uskup ke paroki-paroki, dan disebut kunjungan kanonik karena memang hukum, kitab hukum kanonik itu menganjurkan para uskup, Kanon 396, bahwa dalam rentang waktu 5 tahun, uskup wajib mengunjungi seluruh keuskupannya atau sekurang-kurangnya setengah untuk bertemu dengan umat, mendengar mereka, berdialog dengan mereka, mendata segala persoalan, masukan, situasi kondisi umat lah, dengan kata lain begitu. Lalu jangan lupa bahwa setiap 5 tahun atau masuk tahun yang ke-6, uskup itu mengadakan kunjungan ad limina kepada paus. Jadi setiap uskup wajib mempresentasikan, memberitahukan kepada paus mengenai situasi dan kondisi keuskupannya. Nah, hasil kunjungan kanonik inilah yang kita peroleh dari paroki-paroki. Itulah nanti yang akan kita presentasikan kepada paus. Berapa jumlah umat kita, jumlah paroki, tarekat, ordo kongregasi yang berkarya, siapa saja. Lalu apa saja kekuatan, keunggulan kita, kelemahan, tantangan, persoalan yang ada, peluang-peluang yang mau dikerjakan. Itu diringkas dalam rentang waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi kunjungan kanonik ini sangat penting artinya supaya informasi yang diterima oleh Bapak Suci itu adalah informasi aktual. Informasi yang konkret, bukan karangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga pada saat yang sama, uskup dalam lingkup parokinya bisa mensosialisasikan arah dasar keuskupan, program-program, kebijakan-kebijakan yang diambil. Itu dia sosialisasikan kepada umat di paroki-paroki supaya ada tindak lanjutnya. Dan sekaligus mendapat feedback, mendapat tanggapan, masukan, evaluasi dari umat yang nanti akan diolah supaya dalam periodisasi berikutnya untuk tahapan-tahapan ardas capaian-capaian itu bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang strategis. Jadi kunjungan kanonik ini memiliki nilai yang sangat strategis karena kita ingin agar masalah-masalah yang ada di paroki-paroki itu bisa diselesaikan secepatnya. Jangan memelihara masalah. Masalah yang bisa diselesaikan kita selesaikan dengan sesegera mungkin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.